perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak, kalau tidak bertolak. Lihat bener apa enggak, kalau tidak bertolak. Kalau memang Rais Kiai Miftahul Akhyar merasa dirinya Rais awam dan tidak gila jabatan, ya sudah, saat ini juga jangan hanya omon-omon kan itu. Ya mengundurkan diri saja. Tegak luruslah pada pimpinan kalian yang ada di atas kalian. Selama pimpinan kalian juga lurus. Kiai Imaduddin dipecat lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Di lapangan jelas, media sosial jelas bagaimana Nahdien Kultural itu tidak suka, atau dengan kata lain sudah pada level membenci beliau Kiai Miftahul Akhyar karena pembelaan Kiai Miftahul Akhyar terhadap nasab palsu Habib Alwi. Kiai Miftahul Akhyar itu sudah sepuh menurut saya. Banyak yang menyarankan sebaiknya mundur saja. Banyak yang menyarankan keputusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak, kalau tidak bertolak. Wong cuma Rais awam saja kok. Saya ini kan Rais awam atau Rais am yang KW3. Dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rais am tapi Rais awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Jadi pernyataan Kiai Miftahul Akhyar, beliau menyatakan sendiri bahwa beliau ada Rais awam. Kalau keliru ya jangan diikuti. Nah, soal Habib, soal nasab Habib yang palsu itu kan selama ini beliau dipersepsikan publik membela nasab palsu Habib. Maka sesuai perintahnya Kiai Miftahul Akhyar sendiri ya kita tolak itu. Perintah saya pribadi, lihat bener apa enggak, kalau tidak bertolak. Lihat bener apa enggak, kalau tidak bertolak. Kalau memang Rais Kiai Miftahul Akhyar merasa dirinya Rais awam dan tidak gila jabatan, ya sudah, saat ini juga jangan hanya omon-omon kan itu. Ya mengundurkan diri saja. Tegak luruslah pada pimpinan kalian yang ada di atas kalian. Selama pimpinan kalian juga lurus. Kiai Imaduddin dipecat lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya Nasabalawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Di lapangan jelas, media sosial jelas bagaimana Nahdien Kultural itu tidak suka, atau dengan kata lain sudah pada level membenci beliau Kiai Miftahul Akhyar karena pembelaan Kiai Miftahul Akhyar terhadap nasab palsu Habib Alwi. Kiai Miftahul Akhyar itu sudah sepuh menurut saya. Banyak yang menyarankan sebaiknya mundur saja. Banyak yang menyarankan sebaiknya mundur saja. Orang-orang kita sendiri, para tokoh itu sukanya bermain aman. Kalau dalam bahasa manajemen konflik, ini namanya avoidance, lari dari persoalan atau udah lari lah, pengecut, betul, nggak mau konfrontasi. Jadi anak-anak ini yang bikin keruh. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Karena setelah melihat statement dari RA, Rais Am maksudnya, Rais Am itu reaksi masyarakat dan kiai-kiai kampung tambah berani mereka akhirnya kan. Jadi kalau mereka kehilangan tata krama, bukan semua adab loh ya, tapi diajari sama. Ya ini yang namanya guru kencing berdiri, mulut kencing berlari, ya ini mungkin sekarang ini. Pengurus ini retak, ada bengkerengan di antara pengurus, hanya karena dari dalam yang terjadi. Bengkerengan itu, benteng cewek itu, akhirnya orang luar masuk. Ini banyak gerakan-gerakan saat sekarang yang mengambil warga Nahdien-Nahdiyat di beberapa daerah. Dan baru kali ini kan ada Rais Ngam PBNU dipaitu sama Nahdien Kultural. Sebelum-sebelumnya sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama mulai berdiri, ya baru kali ini. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada Rais Ngam kok dibantah oleh Nahdien Kultural. Nah, hari ini bertebaran di media sosial. Kiai Miftahul Akhyar ini telah memicu perpecahan di tubuh NU itu sendiri dan juga umat Islam. Kenapa? Karena dengan ngototnya beliau membela Mbak Alawi dan menyebarkan framing buruk terhadap para pejuang, ini otomatis
Umat Islam jadi terbelah, organisasi anggota juga jadi terbelah. Muka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau udah adik ini biar pecah gitu. Bela kiai, orang wani, bela Habibani. NU dijelek-jelekkan, dibelokkan sejarahnya, kalian diam. Mbah Hasyim Asy'ari dianggap orang bodoh, kalian diam. Tapi kalau ada Habibnya ente, disenggol ente ngamuk-ngamuk. Akbar takon ente ku wong NU asli apa dudu? Model kayak gue ngerasa yang bela NU dasmu, copot ente. Yang model dakwahnya menyebarkan kebencian. Dabba ilaikum al-hasad wal baghdha. Penyakit-penyakit umat dulu ini sekarang menular ke umatku, kata Rasulullah, umat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pengurus besar Nahdlatul Ulama mendengarkan keluh kesah kami ini, sehingga terbuka untuk menjadikan apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah hasanah ilmu pengetahuan yang mesti ditindaklanjuti untuk mengungkapkan kebenarannya. Kalau memang beliau yang kita muliakan, Kiai Miftahul Akhyar, memang menyatakan tidak gila jabatan, ya saran saya ya mengundurkan diri sekarang ini. Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun. Tapi kalau hanya menyatakan saya ini kan cuma rois awam, saya ini tidak gila jabatan, tapi tetap aja tidak mengundurkan diri, ya itu cuma omong-omong. Pemikiran yang begitu bagus, dan ini bukan untuk menghinakan NU, tapi justru untuk menguntungkan kehidupan warga NU, karena selama itu mungkin dianggapnya yang menjadi dalam tanda petik korbannya itu kebanyakan warga NU. Kok malah disikapi dengan apa ya, pengusiran lah, kalau istilah tadi itu pengusiran ya. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha. Saling mendengki dan saling mengadakan permusuhan dan marah yang ada di dalamnya. Kemarin yang dibicarakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mewakili Robita Alawiyah, mewakili Habib-Habib khusus. Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah silakan. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Kiai Miftahul Akhyar itu benar-benar tidak disukai oleh kultural NU, bahkan sebagian besar struktural saya juga tidak menyukai. Ya sudah kan, penjenengan kan tidak gila jabatan, ya mundur saja, orang tidak dikehendaki kok. Seolah Kiai Haji Miftahul Akhyar itu betul-betul mendapatkan mandat bahwa beliau lah benteng untuk melindungi kaum Ba'alawi. Meskipun jutaan umat menyaksikan betapa oknum-oknum Ba'alawi itu banyak merusak akidah, membuat bingung umat, memprovokasi mengajak perang dalam damai, merusak sejarah, bahkan organisasi NU yang dia pimpin sendiri dibelokkan sejarahnya. Memendam amarah, mengobarkan amarah, dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. Mungkin bukan saya saja orang kampung yang akan berbicara, tapi insya Allah ribuan yang mungkin memendam kekecewaan terhadap kepemimpinan panjenengan yang akan berbicara. Bukan berarti kami tidak punya adab, tetapi kalian mengajari kami untuk menyimpang daripada etika atau keadaban yang semestinya. Ulama itu tidak hanya omong-omong, memberikan suri teladan, memberikan contoh. Saya mewakili publik gitu ya, sebagai Nahdien kultural, pecinta NU, pecinta Mbah Hasyim, pecinta Gus Dur, pecinta muassis NU yang lainnya. Saya juga memohon agar Kiai Miftahul Akhyar mengundurkan diri saja, sesuai dengan dawuh beliau sendiri yang mengatakan tidak gila jabatan. Akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah. Belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Kita ngomong sedikit, langsung diolah, dipotong. Waspadalah. Ini yang disebut dengan muraqabah. Kewaspadaan. Masih banyak yang pantas menjadi rois ngam selain panjenengan Yon Sewu. Yang utama dan pertama saya harus sebut Gus Zaidus Syarif
Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Rembang itu amat sangat pantas, lebih pantas. Kemudian ada Sayyidus Syarif, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, itu juga pantas, sangat pantas, jauh lebih pantas daripada Kiai Miftahul Ahyar, dan jauh lebih diterima oleh Nahdien Kultural, Nahdien Struktural. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila Merdeka. Ini Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ini ada potongan video yang dikirim ke HP saya. Nah ini ya, ini mungkin teman-teman juga udah dapat ini dari pernyataan Rois Ngam PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Kita dengarkan dulu cuma setengah menit ini. Sebentar biar kedengaran. Saya, perintah saya pribadi, ya, lihat bener apa enggak, kalau udah bertolak, ya, wong cuma Rois awam saja kok. Saya ini kan Rois awam atau Rois am yang KW3. Dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rois am tapi Rois awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Nah itu ya, jadi pernyataan Kiai Miftahul Ahyar. Beliau menyatakan sendiri bahwa beliau adalah Rois awam. Kalau keliru ya jangan diikuti. Nah soal Habib, soal nasab Habib yang palsu itu kan selama ini beliau dipersepsikan publik membela nasab palsu Habib. Maka sesuai perintahnya Kiai Miftahul Ahyar sendiri ya kita tolak itu. Yang kedua, beliau sendiri menyatakan bahwa diri beliau itu bukan Rois Ngam tapi Rois awam. Dan kemudian beliau menyatakan beliau tidak gila jabatan gitu. Nah dua pernyataan beliau ini yang Rois awam dan tidak gila jabatan saya kira perlu dibuktikan secara nyata gitu ya. Jadi akan saya bandingkan dengan Gusmus. Ini terpaksa harus kita bandingkan dengan Gusmus gitu. Mohon maaf, mohon ampun untuk Gusmus gitu. Kalau memang Rois am Kiai Miftahul Ahyar merasa dirinya Rois awam dan tidak gila jabatan, ya sudah saat ini juga jangan hanya omong-omongan itu, ya mengundurkan diri saja. Karena kan saya yakin beliau itu tahu dan paham persis ada hadis Rasulullah bahwa kalau imam itu dibenci oleh makmumnya, satu aja nggak usah mayoritas. Nah, itu seburuk-buruk imam. Nah, itu padahal di lapangan jelas, di media sosial jelas bagaimana Nahdien Kultural itu tidak suka, atau dengan kata lain sudah pada level membenci beliau Kiai Miftahul Ahyar karena pembelaan Kiai Miftahul Ahyar terhadap nasab palsu Habib Alwi yang itu bertentangan dengan nama Nahdlatul Ulama sendiri ya. Kebangkitan para ulama itu kan ahli ilmu, bukan kebangkitan husnudzon kan, bukan kebangkitan membela ini gitu. Dan baru kali ini kan ada Rois Ngam PBNU itu dipaitu sama Nahdien Kultural. Sebelumnya sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama mulai berdiri ya baru kali ini. Sebelumnya tidak pernah ada Rois Ngam kok dibantah oleh Nahdien Kultural. Nah, hari ini bertebaran di media sosial. Nah, saya bilang tadi saya akan bandingkan dengan Gusmus. Karena Kiai Miftahul Ahyar kan bilang merasa dirinya hanya Rois awam dan tidak gila jabatan. Kalau Gusmus itu tidak pernah menyatakan diri sebagai orang yang gila jabatan dan lain-lain. Tapi langkah beliau itu menunjukkan bahwa beliau itu benar-benar merasa merasa awam, padahal beliau itu ulama yang alimul alamah bagi saya, dan benar-benar tidak gila jabatan. Karena berapa kali Gusmus dalam sejarah
Nahdlatul Ulama itu berkali-kali diminta, dimohon untuk menjadi Rais Ngam, itu beliau tidak pernah mau bersedia. Beliau selalu beralasan ada yang lebih pantas, ada yang lebih semestinya menjadi Rais Ngam. Jadi beliau tidak mau. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin itu menjadi Rais Ngam periode sebelumnya ini kan karena Gusmus tidak berkenan. Sebenarnya kan yang pertama dimohon dan diminta itu kan Gusmus, tapi Gusmus tidak merasa tidak pantas, tidak mau. Karena memang beliau benar-benar tidak gila jabatan, tidak hanya omon-omon, beliau praktekkan benar dalam perilaku beliau. Kemudian ketika Kiai Ma'ruf Amin menjadi cawapres, mayoritas struktural maupun kultural NU itu kan menginginkan, mengidam-idamkan Gusmus sebagai Rais Ngam PBNU. Tapi sekali lagi beliau tidak bersedia. Itu namanya orang yang benar-benar tidak gila jabatan. Nah, kalau memang mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho, beliau yang kita muliakan, Kiai Miftahul Ahyar, memang menyatakan tidak gila jabatan, ya saran saya ya mengundurkan diri sekarang ini. Karena ya semua orang kan tahu bahwa penjenengan Kiai Miftahul Ahyar itu tidak disukai oleh Nahdlatul Kultural. Mayoritas. Itulah. Satu dua yang tidak menyukai aja, kalau memang orang itu tidak suka jabatan, dia pasti mengundurkan diri kok. Tapi kalau hanya menyatakan saya ini kan cuma rais awam, saya ini tidak kira jabatan, tapi tetap aja tidak mengundurkan diri, ya itu cuma omon-omon. Gitu. Jadi begitu ya, ini menggelitik saya untuk menyatakan, karena Gusmus juga beberapa kali saya dengar itu dawuh, ya jangan sampai NU ini pada pecah berantem sendiri gitu. Dan sekarang mohon maaf itu, Kiai Miftahul Ahyar itu benar-benar tidak disukai oleh kultural NU, bahkan sebagian besar struktural saya juga mendengar tidak menyukai. Ya sudah kan, penjenengan kan tidak gila jabatan, ya mundur saja, orang tidak dikehendaki kok. Itu loh, tidak lebih dari 10% yang masih menghendaki Kiai Miftahul Ahyar menjadi Rais Ngam, gitu loh. Kalau atau perlu disurvei ini, itu sekali lagi omon-omon itu gampang, tapi melaksanakannya itu tidak mudah. Dan sudah semestinya lah ulama itu tidak hanya omon-omon, gitu, memberikan suri teladan, memberikan contoh, itu. Nah ini adalah saya mewakili publik gitu ya, sebagai Nahdlatul Kultural, pecinta NU, pecinta Mbah Hasyim, pecinta Gus Dur, pecinta muassis NU yang lainnya. Ya saya juga memohon agar Kiai Miftahul Ahyar mengundurkan diri saja, sesuai dengan dawuh beliau sendiri yang mengatakan tidak gila jabatan. Nah itu masih banyak yang pantas menjadi Rais Ngam selain panjenengan Nyun Sewu, ya, Mbah Kiai Miftahul Ahyar. Ada Abuya Muhtadi, Sayyidus Syarif Abuya Muhtadi bin Sayyidus Syarif Abuya Dimyati Cidau Pandeglang. Meskipun kemungkinan beliau bersedia sangat kecil gitu. Tentu saja yang utama dan pertama saya harus sebut Gusmus. Sayyidus Syarif Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri Rembang itu amat sangat pantas, lebih pantas gitu loh. Kemudian ada Sayyidus Syarif Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, itu juga pantas, sangat pantas, jauh lebih pantas daripada Kiai Miftahul Ahyar, dan jauh lebih diterima oleh Nahdlatul Kultural, Nahdlatul Struktural, yaitu yang lain masih banyak sekali gitu. Sayyidus Syarif Kiai Halwani Merjan, ya dah, wah itu pantas juga dari Rais Ngam. Betul loh. Siapa lagi ya yang bisa disebut? Banyak sebenarnya yang lebih pantas ini. Maksudnya yang saya sebutkan adalah nama-nama yang memang dikenal oleh publik secara luas. Nah, bahwa ada ulama-ulama yang jauh lebih hebat, lebih ini, tapi kan pada umum ada tidak ini gitu loh, bukan tidak terbiasa berurusan dengan publik gitu ya. Jadi ya itu ya Kiai Miftahul Ahyar
mohon panjenengan jangan hanya dawuhnya itu jangan hanya omon-omon. Kalau memang menyatakan tidak gila jabatan, ya saatnya demi NU, demi muassis Nahdlatul Ulama, sebaiknya